kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian kita. Baik, telah kita baca walaupun hanya mengulang hadis-hadis di dalam kitab Badul Wahyi ini kitab yang pertama di dalam Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ada 97 kitab. Ada 97 kitab. Nah, kitab yang pertama itu kitab tentang Badul Wahyi, permulaan wahyu. Kemudian nanti kitab terakhir sekali di jilid akhir itu tentang tauhid, tentang tauhid. Ini memang akan lebih jelas saat bisa kita khatam, kita baca semua. Ini tentu butuh waktu yang sangat panjang karena Imam Bukhari saja mengumpulkan hadis itu selama 16 tahun. Dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis-hadis tersebut selama 25 tahun. Ini tentu kita jika duduk 1 tahun mungkin belum seberapa daripada usaha Imam Bukhari. Nah, ini tentu pun kita baca tidak bacaan sekedar bacaan, tapi kita cobalah membaca penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah beliau jelaskan selama 25 tahun. Maka dikatakan oleh para ulama, inilah syarah Fathul Bari terbaik, inilah syarah Sahih Bukhari terbaik. Ada sekitar 80 lebih yang menjelaskan syarah yang menjelaskan Sahih Bukhari. Dulu sebelum banyak yang menjelaskan, Imam Ibnu Khaldun, nah ini mungkin tokoh yang sangat terkenal, mengatakan bahwasanya mensyarah Sahih Bukhari itu dainun alal ummah, utang yang harus ditunaikan oleh para ulama. Mungkin setelah beliau wafat baru muncul syarah-syarah seperti ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Jadi pembukanya itu hadis tentang niat, sudah kita jelaskan. Karena tentu semua yang dilakukan oleh para ulama itu harus jelas kenapa. Ya, termasuk penempatan hadis. Pakan hadisnya ino kepudu, itu dipertanyakan. Jadi tidak ada apapun yang ditulis atau diucapkan oleh para ulama itu yang tidak ada alasan, pasti semuanya ada alasannya. Cuman mungkin kita saja yang belum tahu atau belum kita pelajari atau terlalu cepat kita pertanyakan. Nah, ini penting untuk menjadi bahan evaluasi kita juga dalam beragama. Tidak mungkin hamba Allah yang paling takut kepada Allah berani menulis, berani mengucapkan sesuatu yang tidak ada sandaran dalilnya. Mungkin innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, yang paling takut sama Allah siapa? Para ulama. Yang ketulih na alazam, walaupun hanya dari sisi diskusi ilmiah mendang nyepegang kepudu ino, tentu ada diskusinya. Apalagi kitab Sahih Imam Bukhari yang dinobatkan, yang disampaikan oleh para ulama, ini kitab kalau bisa disandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran nyanyu Sahih Bukhari langsung, ya kan? Kitab yang paling benar di dunia setelah Al-Quran. Tentu untuk membandingkan sebenarnya tidak boleh juga, tapi itu ijma' para ulama. Di masa hidup Imam Bukhari 90.000 para ulama datang untuk mendengar kitab yang beliau tulis. Jadi artinya mendapat lisensi dari 90 ulama. Tehna karyanya atau ada yang ditulis oleh ulama sekarang, misalnya kemudian 90.000 ulama di seluruh dunia itu datang untuk mengatakan baik, ini benar. Nah, ini kan sulit, ya kan? Jadi itu mungkin yang harus kita pahami tentang kedudukan Sahih Bukhari. Bukan satu hal yang berlebihan di saat para ulama mengatakan asahhul kutub ba'da kitabillah as-sahihan. Kitab yang paling oke setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan tentu antara Bukhari dan Muslim pun dikaji lagi dengan standar ilmiah tingkat tinggi, kemudian keluar kesepakatan Bukhari di atas Muslim. Bukan sekedar
emosional atau kesukuan. Tidak. Karena para ulama, innamal haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang harus diikuti, tentu berbasis ilmu.